Apa yang terjadi ketika 300 orang menghadapi lebih dari 1.000 pasukan? Apa yang terjadi ketika langit sendiri ikut turun ke medan perang? Ini bukan legenda. Ini bukan cerita mitos. Ini adalah kisah nyata dari salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Sebuah perang di padang pasir kecil bernama Badar. Dan pada hari itu, sebagian orang berkata mereka melihat sesuatu yang mustahil. Pasukan yang turun dari langit. Tahun kedua Hijriah, kaum muslimin di Madinah masih kecil jumlahnya. Mereka baru saja meninggalkan rumah mereka di Mekah. Harta mereka dirampas, keluarga mereka ditinggalkan. Namun, ancaman dari Quraisy belum berhenti. Sebuah kafilah besar Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan sedang kembali dari Syam. Rasulullah SAW bersama para sahabat berangkat untuk menghadangnya. Jumlah mereka hanya sekitar 313 orang. Sebagian bahkan tidak memiliki senjata lengkap. Sebagian hanya bergantian menaiki unta. Tidak ada yang menyangka perjalanan ini akan berubah menjadi perang besar. Kabar sampai ke Makkah. Quraisy marah. Mereka mengirim pasukan besar, sekitar 1.000 prajurit, lengkap dengan kuda dan senjata. Di antara mereka ada tokoh besar Quraisy, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, Walid. Pasukan ini datang bukan hanya untuk melindungi kafilah. Mereka datang untuk menghancurkan kaum muslimin. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Keputusan diambil, mereka tidak akan mundur. Malam di Badar sangat sunyi, langit gelap, angin padang pasir berhembus pelan. Di satu sisi padang pasir, pasukan Quraisy beristirahat dengan jumlah besar. Di sisi lain, pasukan kecil kaum muslimin bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Malam itu, Rasulullah SAW berdoa dengan sangat lama. Beliau mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di bumi." Doa itu terus diulang hingga selendang beliau jatuh dari bahunya. Para sahabat menyaksikan betapa beratnya malam itu. Pagi datang, dua pasukan berdiri saling berhadapan. Padang pasir Badar menjadi saksi. Pertempuran dimulai dengan duel. Satu persatu prajurit maju, pedang beradu, debu beterbangan. Kemudian, pertempuran besar pun pecah. Jumlah mereka tidak seimbang, 300 melawan 1.000. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi di medan perang. Beberapa sahabat kemudian menceritakan sesuatu yang mereka lihat. Di tengah pertempuran, mereka mendengar suara dari langit. Suara seperti cambukan. Lalu seseorang dari Quraisy jatuh tanpa ada yang menyentuhnya. Ada sahabat yang berkata, ia melihat seorang penunggang kuda berpakaian putih, namun wajahnya tidak dikenali. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah menurunkan ribuan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena pertolongan dari langit. Pada hari itu, medan Badar bukan hanya menjadi tempat pertempuran manusia, tetapi juga tempat turunnya bantuan dari langit. Perlahan, pasukan Quraisy mulai runtuh. Tokoh besar mereka satu persatu tumbang. Abu Jahal, pemimpin yang paling memusuhi Islam, jatuh di medan Badar. Pasukan Quraisy akhirnya mundur. Perang yang tampaknya mustahil dimenangkan, berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Namun, kisah Badar tidak berakhir ketika pedang berhenti beradu. Ketika debu perang mulai turun perlahan, padang pasir Badar dipenuhi jejak sejarah. Sebagian dari pasukan Quraisy tewas di medan perang. Sebagian lainnya melarikan diri kembali menuju Mekah. Bagi kaum muslimin, kemenangan ini bukan sekedar kemenangan militer. Ini adalah titik balik sejarah.
Untuk pertama kalinya, pasukan kecil dari Madinah mengalahkan kekuatan besar Quraisy. Para sahabat berjalan di antara medan perang yang sunyi. Matahari mulai naik. Pasir yang tadi dipenuhi suara pedang, sekarang hanya terdengar oleh angin gurun. Beberapa tawanan perang dikumpulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan baik. Bahkan dalam kemenangan, Islam tetap mengajarkan keadilan dan belas kasih. Namun ada satu pemandangan yang akan diingat sepanjang masa. Di antara mereka yang jatuh, terdapat tokoh yang selama bertahun-tahun menjadi musuh paling keras Islam, Abu Jahal, seorang pemimpin Quraisy yang pernah berkata bahwa ia akan menghancurkan dakwah Muhammad. Di Badar, sejarah mengambil jalannya sendiri. Ia jatuh di medan yang sama yang dulu ia datangi dengan kesombongan. Kemenangan di Badar menyebar dengan cepat. Berita itu sampai ke Madinah. Banyak orang yang hampir tidak percaya. Bagaimana mungkin pasukan kecil yang bahkan kekurangan senjata bisa mengalahkan pasukan besar Quraisy? Bagi kaum muslimin, jawabannya jelas. Bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan, tetapi karena pertolongan Allah. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran, bahwa pada hari Badar, Allah menurunkan bala bantuan dari langit. Malaikat yang tidak terlihat oleh semua orang, namun cukup untuk mengubah jalannya pertempuran. Bagi mereka yang berada di sana, Badar bukan sekedar perang. Badar adalah hari ketika keimanan diuji. Banyak sahabat yang sepanjang hidupnya tidak pernah melupakan hari itu. Mereka mengingat bagaimana rasa takut berubah menjadi keberanian. Bagaimana pasukan kecil berdiri menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Dan bagaimana pada saat yang paling genting, pertolongan datang dari arah yang tidak pernah disangka. Sejak hari itu, nama Badar menjadi sesuatu yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Para sahabat yang ikut dalam perang ini dikenal sebagai ahli Badar. Mereka dihormati karena keberanian dan keimanan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang berdiri di garis depan ketika masa depan Islam masih sangat rapuh. Namun, Badar juga mengirim pesan yang lebih besar. Bahwa dalam sejarah manusia, ada saat-saat di mana jumlah tidak menentukan hasil. Ada saat-saat di mana keberanian dan keyakinan mampu mengubah arah dunia. Dan Badar adalah salah satunya. Di tengah padang pasir yang sunyi itu, sejarah berubah. Sebuah pertempuran kecil di mata dunia, namun sangat besar dalam perjalanan Islam. Dan hingga hari ini, lebih dari 1000 tahun kemudian, nama Badar masih disebut. Bukan hanya sebagai perang, tetapi sebagai hari ketika langit membuka pertolongan. Dan dari padang pasir yang sunyi di Badar, sejarah mengajarkan satu hal yang tidak pernah berubah. Bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah, tidak selalu oleh kekuatan. Terkadang, kemenangan datang kepada mereka yang bertahan dengan keyakinan. Perang Badar menjadi saksi bagaimana sebuah pasukan kecil mampu mengubah arah sejarah. Dan bagaimana pertolongan bisa datang dari tempat yang tidak pernah disangka. Jika kamu suka kisah sejarah Islam seperti ini, kisah yang jarang diceritakan dengan detail dan suasana sinematik, jangan lupa like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe untuk mengikuti perjalanan sejarah lainnya. Karena masih banyak kisah besar yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Sampai jumpa di kisah berikutnya.